Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mawjudi azalan wa abadan bila kayfin wala makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, di antara pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala bukan benda yang berbentuk dan berukuran. Allah subhanahu wa ta'ala bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, pada beberapa ayat ini diterangkan terkait dengan beberapa makhluk, beberapa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kasif, ada yang latif. Kasif artinya bisa disentuh oleh tangan. Adapun latif tidak bisa disentuh oleh tangan. Disebutkan oleh para ulama, qala al-ulama al-mahdudu 'inda ulama'i tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira. Al-mahdud sesuatu yang berukuran, 'inda ulama'i tauhid menurut para ulama tauhid adalah ma lahu hajmun sesuatu yang memiliki bentuk. Saghiran kana aw kabira, baik bentuknya itu kecil ataupun besar. Wal haddu, dan al-had ukuran, ma indahum menurut mereka, huwal hajm adalah bentuk benda yang berukuran. In kana saghiran wa in kana kabira, ada kalanya bentuknya itu kecil, ada kalanya bentuknya besar. Kemudian adzarratu mahdudatun wal arsyu mahdudun wan nuru wal dhalamu war rihu kullun mahdud. Kemudian melanjutkan bahwasannya adzarrah juga mempunyai ukuran. Dzarrah itu adalah butiran-butiran kecil yang nampak di ventilasi udara atau jendela ketika cahaya matahari masuk. Itu dinamakan adzarrah. Dzarrah ukurannya sangat kecil, benda terkecil yang dapat dilihat oleh mata, dinamakan juga al-haba. Adapun benda terkecil yang tidak dapat dilihat oleh mata namanya jauharul parud atau al-jauharul parud. Juz'un al-juz'ul ladzi la yatajazza, juz yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang tidak menerima terbagi-bagi, saking kecilnya. Jadi benda itu akan sampai pada batas yang mana tidak dapat dibagi-bagi lagi saking kecilnya. Namanya al-jauharul parud, benda terkecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Itu juga berukuran, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ukurannya dan ukuran yang kecil. Kemudian al-arsh, arsh adalah makhluk Allah yang paling besar dalam segi ukurannya, juga mempunyai ukuran, mempunyai bentuk. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan bentuk yang besar, yang sangat besar. Makhluk Allah yang paling besar dalam segi ukuran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsh bukan untuk menjadikan tempat duduk bagi zatnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arsh sebagaimana ditegaskan oleh al-Imam Ali, qal innallaha khalaqal arsha izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsh izharan untuk menampakkan bagi kekuasaannya, bukan untuk menjadikan arsh itu tempat duduk bagi zatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan arsh, Allah tidak butuh kepada ciptaannya, tidak butuh kepada makhluknya. Jadi Allah tidak bertempat di atas arsh, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya semua makhluk,
sebelum terciptanya tempat, sebelum terciptanya arasy, bumi, langit, dan seluruh apa yang ada diisi di antara langit dan bumi, Allah ada tanpa tempat. Dan setelah menciptakan itu semua, Allah tetap tidak berubah, yakni ada tanpa tempat. Tidak berubah dari asalnya tidak bertempat menjadi bertempat, karena perubahan itu merupakan tanda terbesar dari makhluk, sedangkan Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian dilanjutkan bahwasanya wan nuru, dan cahaya, wal dhalamu, dan kegelapan, war rihu, dan angin, kullun, semuanya mahdudun, berukuran. Cahaya, kegelapan, kita tahu bahwasannya cahaya dan kegelapan itu berukuran. Bisa kita buktikan ketika kita berada di ruangan yang gelap, kemudian kita menyalakan senter. Otomatis di situ ada ruang atau ada cahaya, ada batas antara gelap dan terang. Di situ menunjukkan bahwasannya cahaya itu berukuran dan juga kegelapan itu berukuran, mempunyai ukuran. Adapun kalau misalkan cahayanya lebih kecil, misalkan serangga-serangga yang menyala atau kunang-kunang di kegelapan malam terbang, yaitu bentuk cahayanya itu di antara pantatnya itu, di antara yang menyalanya itu ukurannya kecil. Allah ciptakan, Allah tentukan dengan ukuran cahaya yang kecil itu. Adapun cahaya yang lebih besar, cahaya matahari, bahwasanya juga cahaya matahari berukuran. Ketika bagian belahan bumi di bagian atasnya ketika waktu siang, kemudian bagian bawahnya berada dalam kegelapan, itu menunjukkan bahwasanya kegelapan dan cahaya mempunyai ukuran. Adapun cahaya yang paling besar adalah nurul jannah, cahaya surga. Demikian semuanya itu juga mempunyai ukuran. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah tidak seperti ciptaannya. Allah bukan cahaya dan Allah tidak membutuhkan kepada yang Ia ciptakan. Kemudian wariyah, angin juga berukuran. Ada kalanya angin tersebut Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk mengadab suatu kaum, sehingga kaum tersebut menjadi luluh lantak, daerahnya menjadi luluh lantak, ataupun ada yang memberikan menjadi rahmat. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya angin juga mempunyai ukuran. Ada kalanya angin tersebut yang berukuran besar sehingga merobohkan bangunan yang ia lewati dan sebagainya. Nah, pembagian yang barusan disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am. Qala ta'ala, qala telah berfirman, qala berfirman oleh Allah Ta'ala, Maha Suci Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdu, bermula segala puji, lillahi, yaitu tetap milik Allah, alladzi, yang khalaqa, menciptakan oleh Dia, alladzi maksudnya Allah, alladzi itu as-samawati, pada beberapa langit, wal arda, dan bumi, wa ja'ala, dan menjadikan, mananya juga khalaqa, menciptakan, al-dhulumati, pada beberapa kegelapan, wan nuro, dan cahaya. Di sini disebutkan bahwasanya langit dan bumi merupakan benda kasif, artinya ma yudbatu bil yad, sesuatu yang dapat disentuh oleh tangan. Langit itu merupakan benda padat berukuran. Buktinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, beliau itu mengetuk pintu langit, menunjukkan bahwasanya langit itu benda padat. Jadi bukan langit yang seperti kita lihat saat ini ke atas, bukan itu. Kemudian wal ardo, dan bumi, jelas ini kita semua pada tahu bahwasanya al-ard, bumi itu bisa disentuh, merupakan al-jismul kathif. Kemudian wa ja'ala dhulumat, dan kegelapan, wan nur, dan cahaya, ini merupakan benda latif yang tidak dapat disentuh oleh tangan. Kemudian pada ayat yang lain, qala ta'ala
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Suratul Anbiya ayat 33. Maknanya wahwa dan dia Allah alladzi yang khalaqa menciptakan, oleh dia alladzi al-laila pada malam, wan nahara dan siang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan rembulan. Jadi kalau dimaknain bulan bisa dipahami bulan Muharram, Safar, Januari, Februari dan seterusnya. Al-qamar itu rembulan. Kullun masing-masing fi falakin di madar tempat beredarnya, garis edar. Yasbahun ayadurun. Artinya bergerak di atau beredar di garis edarnya. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasannya al-lail wan nahar ini merupakan contoh dari benda makhluk ciptaan Allah atau benda al-latif yang tidak dapat disentuh oleh tangan, ma la yudbatu bil yad, sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh tangan. Namun demikian, al-lail, an-nahar, siang dan malam, malam dan siang juga mempunyai ukuran. Buktinya jelas, sangat jelas ketika waktu siang dari pagi sampai maghrib sampai fajar lagi, itu siang dan malam ada batasannya, menunjukkan ada ukurannya. Kemudian asy-syams ini jelas contoh dari benda kasib, yaitu yang dapat disentuh oleh tangan. Kemudian al-qamar rembulan. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Artinya annallah, bahwasannya Allah la yushbihu, yaitu tidak menyerupai oleh dia Allah syai'an pada sesuatu min khalqihi, dari makhluknya Allah, dari ciptaannya, bi ayyi wajhin minal wujuhi, baik dari satu segi ataupun semua segi. Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas, paling tegas, dalil yang paling kuat di dalam, dalil nakal yang paling kuat di dalam mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Penegasan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai Allah. Jadi Allah yang menciptakan benda, yang menciptakan makhluk, Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, qala al-Imam Asy-Syafi'i, qala telah berkata al-Imam oleh Imam Asy-Syafi'i, ialah Imam Asy-Syafi'i, radhiya semoga Allah meridai Allah, radhiya semoga meridai Allah alladhi Allah anhu, pada Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Al-mujassimu kafirun. Al-mujassim, orang yang menjisimkan Allah, seperti mengatakan Allah bertempat. Artinya sesuatu yang bertempat itu berjisim, berbentuk, berukuran. Sedangkan Allah tidak demikian. Maka dia kafir, telah keluar dari agama Islam. Intaha. Rawahu meriwayatkan padanya al-qaul Imam Asy-Syafi'i, As-Suyuti, oleh al-Imam As-Suyuti, fil Ashbahi wan Nadhair, di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Shahifah halaman 488. Kemudian ditegaskan pula qala al-Imam Ahmadu radhiyallahu anhu. Nah, ini untuk semuanya, video ini agar lebih lengkap silakan ditonton nanti video atau di video sebelumnya yang ada kaitannya dengan video ini. Bisa linknya di deskripsi, nanti dibuka. Qala al-Imam Ahmadu radhiyallahu anhu, qala telah berkata al-Imam oleh al-Imam Ahmad, ialah Imam Ahmad, radhiya semoga meridai Allah alladhi Allah anhu, pada al-Imam Ahmad. Apa kata beliau? Man qala, siapa orang yang berkata, meyakini Allahu jismun, pada Allahu jismun, dia mengatakan Allah bermula Allah, jismun yaitu jisim, lakal ajsam, kemudian dia mengatakan lakal ajsami, tidak seperti jisim-jisim, kufrun, maka dia telah keluar dari agama Islam. Atau man qala,
Allahu jismun lakal jasami kafara, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Seperti orang seperti ini biasanya tersebar sebagian orang mengatakan keyakinan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka Allah itu bersemayam di atas arsy. Kemudian mereka menyambung, bersemayamnya Allah tidak seperti bersemayamnya makhluk. La hadza laysa sahihan, tidak benar ungkapan seperti itu. Ungkapan itu tidak menyelamatkan mereka daripada terjatuh ke dalam kekufuran. Ketika mengatakan bersemayam artinya itu sudah mengatakan Allah itu benda, karena bersemayam itu bagi sesuatu yang memiliki bentuk, berukuran, bertempat, itu sifat makhluk. Sedangkan Allah tidak seperti itu, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Demikian pula orang yang mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, punya mata. Kemudian mereka mengatakan tangannya Allah tidak seperti tangannya makhluk. Bagaimana? Tangan itu kita tahu berbentuk, berukuran. Adapun kata yad, kata wajah, kata ain di dalam bahasa Arab itu maknanya banyak, tidak hanya satu. Dan ketika disandarkan, diidhafahkan kepada Allah, maknanya bukan makna ya tangan, bukan makna tangan, bukan makna mata, bukan makna wajah yang berbentuk berukuran, melainkan makna yang sesuai dengan sifat keagungan Allah, makna yang sesuai, yang layak bagi Allah, karena Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan ciptaannya. Demikian makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah yang Maha Pengasih menguasai arsy, bukan maknanya bersemayam atau bertempat, karena demikian itu tidak layak bagi Allah. Kalau demikian diterjemahkan bersemayam artinya bertempat, maka akan saling bertentangan dengan ayat yang lain, karena ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang belum jelas maknanya, yang mengandung takwil. Kalau dimaknai demikian maka akan bertentangan dengan ayat yang begitu jelas, yang menegaskan Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk dengan ayat muhkamat, misalkan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahi al-amsal hal ta'lamu lahu samiyya, dan masih banyak lagi. Nah, zakara dzalika, menuturkan dzalika pada demikian itu perkataan Imam Ahmad Badruddin oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi oleh ialah Az-Zarkashi fi Tashnifil Masami', dalam kitab Tashnifil Masami' juz 4 halaman 648. Demikian juga perkataan ini disebutkan oleh Shahibul Khisal, pemilik kitab Khisal, mana beliau termasuk dari kalangan min masyahiril Hanabilah, pembesar mazhab Hanabilah Hambali. Kemudian disebutkan di bawahnya qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, qala telah berkata al-Imam oleh al-Imam Abu Ja'far, ialah Abu Ja'far at-Tahawi, ialah at-Tahawi al-Mauludu, yang dilahirkan sanata 27 sanata mi'ataini 227 hijriyatan. Beliau lahir pada tahun 227 hijriyah. Sanata mi'ataini wa 27 hijriyatan. Hijriyatan berupa tahun hijriyah. Wal mutawaffa, dan beliau wafat sanata 321 hijriyatan, pada tahun 321 hijriyah. Hijriyatan berupa hijriyah. Nah, beliau ini lahir pada tahun demikian, maka termasuk ulama salaf, orang yang hidup di 3 abad pertama hijriyah. Orang yang hidup di 3 abad pertama hijriyah termasuk generasi terbaik. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasul. Kemudian generasi setelahnya. Tabi'in, atba'ut tabi'in.
Nah, beliau termasuk secara umum 3 abad pertama itu merupakan generasi unggul, generasi terbaik secara umum. Kemudian beliau menyebutkan di dalam kitabnya fi kitabi al-aqidati at-tahawiyah, di dalam kitabnya al-aqidah at-tahawiyah, atau dinamakan Bayan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bayanu aqidati Ahlussunnati wal Jamaah. Kata beliau, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Siapa orang yang mensifati Allah dengan satu sifat, bima'nan ay bisifatin min ma'anil bashari, dari sifat-sifat manusia ataupun selain manusia, hewan atau yang lainnya, faqad kafara, maka dia sungguh telah keluar daripada agama Islam. Sifat makhluk, sifat manusia seperti bertempat, turun dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas, bergerak, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, itu merupakan sifat makhluk. Ketentuan Allah tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan turun, naik dan sebagainya. Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk. Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Meyakini Allah, puncaknya adalah meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat, meyakini bahwasanya Allah ada tidak serupa dengan makhluk, ada tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Inilah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama baik generasi salaf ataupun salaf. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.